Fathul Qorib dan kitab Bidayatul Hidayah telah sama-sama kita kaji bersama, di mana tadi dalam kesempatan pertama Kiai Haji Miftah menguraikan terkait kitab Bayani Ahkamis Syiyam tentang puasa. Beliau menjelaskan dalam kitab Fathul Qorib terkait syarat dan rukun dan yang membatalkan puasa. Selanjutnya dalam kitab Bidayatul Hidayah yang kedua dikaji oleh Al-Mukarram Kiai Haji Arifin, juga sama-sama telah kita kaji bersama, di mana menjelaskan terkait fadilah-fadilah atau keutamaan dalam berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab, sesi musyawarah. Dalam kesempatan kali ini dibuka 3 sesi penanya. Mau bertanya tentang masalah berpuasa sesuai dengan tema kajian pada kesempatan kali ini, ataupun di luar tema juga tidak apa-apa, ataupun barangkali ada yang mau dimusyawarahkan, ada yang mau berpendapat, silahkan. Untuk itu kami akan membuka sesi tanya jawab untuk termin pertama. Silakan acungkan tangan, kemudian sebutkan namanya saja secara langsung. Untuk Al-Mukarram Kiai Fitri dan Kiai Mul dan Kiai Ohan untuk bisa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten tumaros Kang Haji. Kangjeng Rasul puasa dinten dinten Senin takdim karena kelahiran sendiri. Upami orang sebagai umatna puasa dina hari kelahiran kita dina weweton taeta kumaha hukumna. Sakitu bae dijisimpuri hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya maka Kiai Mul maka diaturan kapayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan Ustaz dari Fathul Qorib yang tadi dibaca dari fikih mengenai tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Karena apakah ada tafsirnya, apa memang mutlak tidak diperbolehkan menggabungkan puasa qadha dengan puasa sunnah? Karena Al-Fakir saya masih sedikit mendengar ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, dan ada yang pakai takhid, ada pakai tafsir. Nah, mungkin itu yang pertama. Kemudian tadi dibahas tentang membatalkan puasa masuknya sesuatu ke juf dengan sengaja. Lalu bagaimana kalau orang ngemut permen tapi tanpa masuk, rasanya itu ada tapi tidak masuk, apakah itu termasuk tidak membatalkan puasa? Kemudian tadi dijelaskan muntah membatalkan puasa juga. Bagaimana kalau ada orang yang dia mungkin kalau melihat sesuatu itu muntah, tapi suatu saat dia meyakinkan dalam dirinya, dia yakin kalau lihat itu tidak muntah. Dengan keyakinan tersebut ternyata pas dilihat dia muntah. Apakah itu membatalkan puasanya atau tidak, Ustaz? Kemudian tadi dari segi tasawuf Bidayatul Hidayah tadi dibahaskan puasa karena Allah. Adakah cara rentetan bagaimana kita berpuasa karena Allah? Dalam artian mungkin ada caranya atau tidak. Mungkin kan selama ini kita berpuasa ada yang lihat hajat duniawi atau ada hajat ukhrawi, sehingga
puasanya itu karena itu. Kalau tadi kata Kiai Arifin banyak pasiennya gitu ya. Nah ini apakah ada rentetan dasar bagi kita agar bisa puasa itu betul-betul karena Allah, rentetan dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi menanya, monggo. Satu lagi karena cuma ada satu termin katanya. Ikan imam. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari puasa wisol kan haram, tapi sok dielak kurang saukur kan ngarek jeli antara tinggal selaku apakah haram di dekat dengan wisol lebat kali wisol mah yang tertentu jika sok dielak kurang saukur saukur gitu. Selamat apakah selamat kali wisol atau tapi Baik, ada 3 penanya. Kalau pertanyaannya itu dihitung ada 7 sebenarnya. Pertanyaan pertama terkait hukum puasa sunnah weweton, muasaan hari kelahiran dirinya atau keluarganya. Bagaimana pandangan syariat? Bagaimana pandangan hukum fikihnya terkait hukum puasa weweton? Barangkali dari hadirin, dari para kiai yang hadir di sini mau menjawab juga, silakan, terbuka. Kesepuhan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai saat weweton itu terus masyhur dengan mundur. Kita kota sepuh. Namun hayang ay kemuliaan, mulai bisa muasan putra bagusan kalimat. Saya puasa beton, itbah kakaknya Nabi minta maaf. Jadi nanti masa perang mengundi jawaban kalau ngajak kamu coba tidak sadar kan, ya kan minta maaf kan semua. Jadi kan saum nana beton tentang Allah semua yang salah dengan manusia kayak kayak kemajuan ya kehidupannya. Jadi maksudnya dan orang tanya di mana Rasul semangat sabna masih nama tu urutan Rasul. Jadi kita alasan. Oke, ayah yang pada sepuh kemudian senang engke ayah mulia masa sokon dia buat bayaran kelakuan. Yang lain barangkali ada. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tadi hiji ewang ya, karena banyak kayaknya. Nabi tadi puasa betul udah sama kesepuhan. Kemudian tadi dari Habib tentang penggabungan puasa qadha dengan sunnah. Nah di sini dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin disebutkan bahwasanya dalam menanggapi mas'alatun kaf darul hadits wa tausit dan Syawal mengomentari tentang kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa ghairul ahadits ada muhusul sitti idza nawa hama qadha di Ramadan. Jadi di sini menurut beliau bahwasanya tidak hasil puasa sunnah ketika digabungkan dengan puasa qadha Ramadan. Namun ini ada khilaf ya. Lakin Shurah Ibnu Hajar bihusuli asli thawab liikmalihi idza nawaha tawiliha min arafata wa asyura. Bal rajjaha Imam Ramli husula asli thawab sa'ir tatawu'at ma'al fardhi wa illam yanwiha. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar itu beliau mengatakan bahwasanya sah ketika jadi menggabungkan puasa qadha dengan puasa sunnah itu sah ketika diniatkan. Bahkan menurut Imam Romli tanpa diniatkan pun itu sudah
sah. Jadi sudah aslut thawab itu sudah didapatkan. Jadi memang ada khilaf di sini. Jadi ada khilaf, ada yang mengatakan tidak bisa digabungkan, ada yang mengatakan tidak bisa digabungkan. Jadi kalau seumpamanya qadha ya jatuhnya qadha saja. Jadi puasa sunnahnya tidak dapat. Namun menurut Ibnu Hajar jadi ada tiga pendapat ini. Menurut Ibnu Hajar bahwasanya itu ketika diniatkan digabungkan sah dan hasil dua-duanya. Kemudian menurut Imam Romli mengatakan bahwasanya yang penting jatuh pada hari yang bertepatan dengan hari puasa, umpamanya qadha Ramadan pas hari Asyura, maka kedua-duanya sah wa illam yanwiha, walaupun tidak diniatkan. Terima kasih. Selanjutnya mangga kepada yang lain. Untuk pertanyaan pertama mungkin untuk puasa hukum weton ya tadi dicukupkan dari Kasefat tadi menjelaskan sunnah hukum puasa weton itu karena ala sabil mutaba'ah. Untuk pertanyaan yang berikutnya dari Habib Novel, hukum terkait puasa qadha dan sunnah digabungkan tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Tri. Lalu selanjutnya terkait masalah yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam jauh. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau permen itu kan hanya rasanya, atau apakah itu juga masuk jauh atau tidak, ataukah mutlak batal karena masuk ke dalam mulut misalnya. Monggo barangkali ada pencerahan dari para masyayikh atau dari hadirin yang mau menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mana mohon janji antawisna anu kalebet karena rukun puasa itu atau kalebet karena membatalkan karena puasa nyata di mana-mana aya dat ain itu lebet karena melalui atau lebet karena patuangan lah melalui yang anu 5 tadinya. Nah itu umpami lebet karena itu berupa ain. Jadi sanes asar. Jadi umpami sifat nama itunya itu batal gitunya. Terus umpami lebetna karena tadi tadinya cepil, pangambung, paham, pukul, sarang, dubur. Taina umpami rasa itunya, rasa. Jadi umpami rasa tanpa ayat itu tegak lebetnya. Nah, ini kayak kelihatan. Terus ayat anu lebet, gitu ya. Tapi melalui manfaat almun patih. Nyata anu tembus karena itu sepatoskan umpama tema orang nganggo celak atau napi nuju saraung ke dina santosan duhur dukung orang keramasnya sampai ke karaos karena ya karena lah atau napi nganggo tetes mata itu kadang halus karaos pahit nanya. Tapi kumat kita melalui anu 5 tadi itu terbatal. Ternyata berkenaan sarang itunya, itu umpami henteu lebet karena henteu melewati tenggorokan, itu manawi terbatal. Itu manawi. Nah, bagi kan eta ukur rasa sapotoskeun jalmi nuju masak teras ngaraosan sayur gitu. Ngaraosan sayur. Jadi anu itu ngukur dina mulut bae kan, dina mulut. Tapi ya masalahnya umpami rasana lebet kana eta iya asal ya. Jadi umpami sahabat asal kan itu kan anu usul ainin. Nah, jadi bahkan ain itu ain dunya. Kecuali walaupun berupa ain tapi umpami ainul jannah mah itu sekalebat karena batal kan. Mana gitu. Makruh. Ya,
itu Tuhan umpami Tuhan anu biasa seperti eta rokok itu makin kan tos teliti itu aya nikotin. Tapi umpami Tuhan anu biasa seperti bahkan aya katanya jantan kopi jalmi namanya teh menuju itu mohon dorukan itu kalau karena dat akarpe ain teh loba Jadi untuk masalah dukhon ini dulu ulama pernah pertama kali ketika adanya dukhon, ketika adanya rokok, itu mereka tidak menghukumi dukhon itu sebagai membatalkan puasa, tidak, karena tidak ada ain, karena menurut mereka tidak ada ain. Namun kemudian setelah diteliti ternyata ketika syurbut dukhon itu ternyata ada ain atau nikotin yang nempel. Itu setelah melalui observasi itu ternyata ada yang nempel. Kemudian para ulama itu menarik kembali daripada fatwanya yang kemudian menghukumi bahwasanya syurbut dukhon itu termasuk mubtilun lisaum. Jadi pertamanya itu karena hanya lihat kebul wungkul gitu, enggak itu mah bukan ain gitu. Tapi ternyata ketika setelah diteliti ternyata ada ain yang nempel yaitu daripada nikotin ataupun yang koneng-koneng itu jadi ketika ditiup karena kapas itu ada koneng itu kan kabul eta rokok umpami kabul anu biasa supaya rurukan tulisan sami. Nah, pertama masuknya karena seperti gubaul torik yang tidak membatalkan gitu. Jadi kalau kebul anu yang biasa yang tidak ada unsur kesengajaan seperti itu seperti bubur torik yang 7 hal yang masuk ain yang masuk itu tidak membatalkan kepada puasa. Jadi untuk kesimpulan sementara ya terkait masalah permen itu tetap membatalkan ya, karena sudah jelas permen itu ada ainnya. Beda kalau dukhon. Kalau dukhon itu sebenarnya masih umum. Kalau rokok itu pasti dukhon, tapi kalau dukhon belum tentu rokok. Karena tadi dijelaskan oleh Kang Fikri, awalnya para ulama juga itu memberikan fatwa dukhon itu tidak batal. Seperti dalam Syekh Said bin Muhammad Baisyah dalam Basyrul Karim dijelaskan dukhon itu la yuftiru biwusuli dukhon. Dukhon itu tidak membatalkan puasa. Tapi kata beliau lakin istasnau minhu dukhon tanpa beda, kecuali kalau misalnya dukhon rokok, dukhon super, dukhon mil yang itu mah. Kalau SMA tuh ya. Jadi karena ada itu mah jelas karena ada airnya, ada nikotinnya, ada rasanya gitu. Kamu yang permen ya. Untuk selanjutnya mangga berkawis masalah muntah ya. Al-Qai itu kan termasuk membatalkan daripada puasa. Tapi ada keyakinan dia kekeh misalnya nggak batal, nggak muntah, padahal muntah seperti itu. Seperti itu apa? Membatalkan puasa atau seperti apa? Jadi ada keyakinan atau ada dugaan? Atau mungkin bisa lebih dijelaskan terkait masalah muntah? Wa minal andi ada tuh. Kita pikir banyak tuh bahasa, termasuk sengaja muntah, termasuk hukum saja muntah berarti batal. Bila mana sudah jadi adat karakter, namun ningali bangke sok utah ya. Gitu. Di bejaan itu aya bangke maksa we atau ahwal begitu muntah, begitu ningali muntah batal puasa. Karena adat, karena sudah kebiasaan. Kecuali namun terjadi ada itu al-af'alu tikror, pekerjaan gugus 2 kali 3 kali karena adat. Mun sakali mah karena khorikul adat. Aya khorikul adat, aya khorikul akli edan adat-adatan. Kemudian tadi saya nambahin tentang tadi al-azhar la yudur. Aqidana al-azhar la yudur. Tapak mah terjadi bahaya. Yang penting patokannya termasuk karena had dohir begitu.
Udur kita dana ya masih tersampaikan itu tapi udur ke unggul nggak apa-apa. Nah udur tunggu tenang. Yang penting patokannya bukan itu pantat ilah jauh. Yang penting jadi udah dari cakalnya ulah di sudut ulah. Seterusnya pertanyaan tentang tata cara puasa lillahi ta'ala. Kadang-kadang kita puasa posdunya tujuannya karena urusan dunia, puasa karena diet atau karena emang boga duit atau karena urusan duniawi. Apakah ada caranya supaya kita puasa itu lillahi ta'ala? Aman. Kang Aman atau ikhlas atau tingkatan mukhlisin ala huddi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para jengan, ya sebenarnya pura-pura nanya sih. Jika waktu itu kepegawaian, padahal patumuin geus jelas. Bugiatul Mustarsidin geus jelas. Ya Habib lu harus tahu. Komo Habib lebih pintar. Kaitan tadi masalah penjelasan naon masalah ngarokok itu dan ini tasyrik niat itu sudah jelasnya. Jeung deui memang hari ibadah mah kudu lillahi ta'ala tiba heula ge. Jadi lamun geus lillahi ta'ala sakabe nu dipae ka hayang kacumpon. Ulah aya puasa karena hayang weduk. Itu terak dikadek. Aya puasa karena payu tanah. Muasaan duirit aminaon ami bisa melet. Ami gampang nyandu pamajikan ami taluk. Jadi sudah jelas lamun umpamana puasa itu pasti lillahi ta'ala. Malaya ibadah anu saikhlas puasa. Sebab itu sirrunnya. Tidak ada ibadah yang paling spesifik dan privasi kecuali puasa. Cuman sok katarumpangan. Karena musyrik kopi mau lari kiai karena musyrik jalim. Mun ikhlasna masih ikhlas hidupi lumayan lah. Ya. Kapan ikhlas teh aya ikhlas hidupi, ikhlas dati. Anu hese mah ikhlas dati. Entos we lillahi ta'ala. Bulaya macam-macam kata rumpangan puasa. Oh ya puasa cenah puasa wetonnya halus dari contoh Kanjeng Nabi. Tirakat mutih da aya guru mursid. Sok aya deui baheula guru, maneh tong ngadaharna naon kajabanan kejo we. Atawa jagung we, 2 tahun jagung we. Terus deh. Ki Umar kan biasa. Bukan ahli tirakat itu. Jadi sabarnama begitu mah teu kudu dijelaskeun, nu jelas hari ibadah mah kabeh kudu karena Allah. Bagian hate ngalempeng hate. Lamun dikaitkeun jeung dunya ketika urang teu meunang dunya jadi kecewa. Tapi lamun urang lillahi ta'ala karena akhirat maka dunya kabawa. Guru kan geus mere perumpamaan. Mun urang agarap sawah tujuanna melak naon? Pare, panen, pare meunang beas. Pasti cukup jaradi. Genjer jaradi. Nuturkeun, dunya mah nuturkeun. Naon asa masalah ikhlas teh hese? Kudu justru kiai hese ikhlas. Ceramah teu diberi amplop kan gugurutu.
Orang dia pernah kesalahannya masih yang amplop teh, tak ceramah teh, 15.000, dan mak kondangan, meureun ka 1.000 aja, ayo dibikeun ka urang. Padi imah teh pamajikan ngamuk, untuk mata ikhlas teh pamajikan diantara. Jadi nya diajar ikhlas lah akang geus puasa rek sanes puasa kedah ikhlas. Naon deui atuh utah tadi heuh lamun ngahaja utah batal ari memang urangna di sana walabatul qaimah kan dari urangna teu bisa ngendalikeun tiba-tiba kan aya kuring sok utah haseum Kevin sok aya akan kali kerupu teh ruku subuh gini kudu karasa hasil cing hari olap jeung utah teh kan ari lanceuk beda nasa eutik hari utah maloba hari olap masih tapi sok karasa ini tadi keluar ini sabab naon keur saurna eta teh nambahan kolak 3 mangkok ya ari tadi haja mah teu batal ieu jadi ulah ribu-ribu teuing aja baru ngahaja tadi batal. Jadi Pak Kiai, pertanyaan terakhir tadi di Kiai Haji Imam Susukan perkawis puasa wisol tapi pada kuping gitu. Oh, jadi pakai helah tentunya politikan. Jadi puasa wisol kan terkenging tapi dipolitikan nalika batalna pada kuping gitu. Oh, atau nah Rasulullah ambil wisol secara eksplisit Nabi ngalarang saum wisol itu ala umatihi ka umatna ari kanjeng Nabi mah eta mah khususian Nabi wisol nah lamun urang teu kenging wisol ngahelahna pas waktu buka puasa naon bae bahkan aya ulama nyebutkeun batal we ku jima tuh batalkeun ku jima kunaon ku ngorong kira-kira teh tidak Allah teh ku nginum cai heran intina ulah nepi ka begitu pas adzan maghrib terus we urang teu tengah batalkeun kan jadi haram kan jadi wisol teh tidinya ngituna tah jadi dimulai inda tuluil fajri sodik kadana ila gurubi samsi ada apa disambung deui eta teh la dororo wala diroro mungkin kanjeng Nabi mah pangna beureun teu karasa lapar tidak aya ayanul jannah ya jadi kanjeng Nabi istri aya 11 sehingga kuat kan dina kitab Tobun Nabawi kan Rasulullah di kiriman Harisyah di kitab Tobun Nabawi kanjeng Nabi di kiriman Harisyah tiap malam langsung di surga. Harisa itu nyaeta bubur embe, bubur kambing. Di urang san aya bubur embe. Aya bubur hayam. Jadi begitu pangitannya. Ya tadi nambihan Habib itu pertanyaan ke saya. Jadi ikhlas itu syarat mutlak diterimanya ibadah dengan kelas-kelas ikhlas yang 3 itu ya. Kemudian kalau kita ibadah puasa atau apa aja niat karena dunia, tapi dunia itu ada hubungan dengan agama, itu ikhlas. Contoh Habib puasa tah yang kabulita PDAM puasa kata Nabi satu tanah kan itu tujuan yang baik. Nah itu, dalil ayat 2 dalil. Satu dalil hadis Nabi. Begitu Sayyidah Fatimah nangis di depan Nabi karena anaknya Hasan Husain, Sayyidina Hasan Husain sakit. Terus kata Nabi, sumi ya Aisyah, sumi salah satu ayam biniatis syifa. Puasa tilu dinten niat hayang cager anak. Puasa ayat cager kan dunia.
tapi tujuannya baik gitu. Kedua, dalilna di kitab apa? Tadhkirun Nas halaman 252. Syekh Mubarak Basuhel taukab ke Habib Ali bin Hasan Al-Atos. Wahai Ali gitulah jangan. Iya pada bulan puasa ya. Wayahna nurid ya Habib ala hadhihi sanah tusalli bina fi Ramadan. Wayahna jantan imam bib wa naj'alu laka sya'nu qillatil masjid. Kisah penting 100.000 bib. Imaman teh buruhan. Upahna ayeuna kan lumayan. Sebulan menang BHS. Kemudian kata Habib Ali, faqala Habib Ali ya Syekh Mubarak jazakallahu khair. Turiduni usolli fi Ramadan bil ujrah. Engkau merusak niat saya. Salat tarawih kudu diburuhan. Oh biru, tapi nanti tunggu saya datang ke kakek saya, ya Habib Husain. Kemudian kata Habib Husain, ya Ali ambil aja. Ya Ali, lima la taqamisla Ummi Musa. Kenapa engkau tidak seperti ibunda Nabi Musa? Menyusui Nabi Musa kan di buruhan ku Raja Fir'aun. Di buruhan disusuan ada anak. Dan di buruhannya disusuan. Nah, jadi Ustaz Kiai tenang nyantai. Khutbah di uploadan tenan naon. Tahu rawa kok pagawean urang. Itu ulama negatifin teh kayak begitu teh udah laku gitu. Allah. Nambahkan tentang masalah bagaimana konsep ikhlas. Jadi konsep ikhlas hanya menguatkan saja dari yang tadi disampaikan bahwasanya ikhlas itu ada 3 tingkatan. Jadi ketika di dalam seperti dalam Islam Taufik itu disebutkan bahwasanya ada 4 syarat diterimanya sholat. Yang pertama adalah ayak sida biha wajh Allah. Ayak sida biha wajh Allah. Nah, di dalam ayak sida biha wajh Allah itu ada penjelasan bahwasanya ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlas tingkatan yang pertama yaitu ikhlas seseorang melaksanakan ibadah murni hanya melaksanakan perintah Gusti Allah tanpa mengharapkan surga, neraka, pahala, takut dari neraka, bukan. Jadi murni karena kesadaran dia sebagai makhluk, sebagai hamba yang harus taat kepada Tuhannya, kepada Khaliknya. Jadi seperti ikhlasnya Rabi'ah Al-Adawiyah yang mengatakan, ya Allah, jika engkau menganggap bahwasanya jika aku ibadahku dikarenakan karena aku takut neraka, masukkan aku dalam neraka. Jika aku mengharapkan ibadahku karena ingin surga, jangan kau masukkan aku dalam surga. Itu kelas itu yang paling tinggi. Kemudian yang kedua tingkatan yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam Kisah Rafiq itu disebutkan bahwasanya tingkatan yang kedua ikhlas itu yaitu orang melaksanakan ibadah karena pamrih ingin masuk surga atau pamrih ingin selamat dari neraka. Pokoknya urusannya akhirat atau ingin mendapatkan ampunan dosa. Ini pamrih. Ini masih ada pamrih, tapi pamrihnya pamrih akhirat. Ini juga masih kategori ikhlas. Kemudian yang ketiga, ikhlas tingkatan yang ketiga adalah orang yang melaksanakan ibadah dengan tujuan dunia yang diperintahkan oleh Allah, yang ada dalilnya. Contoh seperti orang melaksanakan sholat duha 4 rakaat di siang di pagi hari agar rizkinya dilancarkan, atau orang yang membaca tiap malam membaca surat Al-Waqi'ah dia agar dimudahkan rizkinya, maka ini juga masuk kategori ikhlas yang bukan kategori dia. Ikhlas di sini yang bukan kategori dia ya. Nanti kalau masalah keuntungan sesuai dikul imri'in manawa. Kalau masalah nanti yang didapatkan, kalau masalah yang didapatkan orang, kalau yang ikhlas yang ketiga, ya hanya yang ketiga yang dia dapatkan. Kalau mencari akhirat, dia hanya mendapatkan akhirat. Kemudian dunia bisa ikut, dunianya bisa ikut. Kalau mencari yang pertama, yang paling tinggi yaitu Allah akan dia dapatkan, kemuliaan akhirat akan dia dapatkan, dan kesenangan dunia juga akan dia dapatkan. Maka orang cerdas itu ketika beribadah, dia pasti akan meniatkan
Yang pertama yaitu ikhlas hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pamrih apapun. Jadi seperti itu. Maka dengan seperti itu kita akan termotivasi nih puasa kita nih. Karena apa nih? Kalau karena ingin langsing agar lemak kita berkurang, ya hanya itu yang didapatkan. Keridhaan Allah tidak didapatkan, pahala akhirat tidak didapatkan. Tapi kalau hanya karena melaksanakan perintah Gusti Allah, ridho Allah didapatkan, pahala ar-rojang juga nanti didapatkan, kemudian juga sehat juga didapatkan, bonus-bonus yang lain juga didapatkan. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah untuk sesi pertanyaan dalam kesempatan forum Kiai Kori bulan Maret kami anggap cukup. Yang terakhir mungkin sedikit menyimpulkan ya bahwa tadi hanya sedikit menambahkan saja untuk puasa weton itu tadi memang sesuai dengan pendapat dari Kiai Sepuh bahwa kita puasa weton itu karena mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun dalam kitab Fathul Bari itu ada catatan selama puasa weton itu tidak dikerjakan pada hari raya. Jadi kalau pada hari raya walaupun weton ya tetap haram. Barangkali itu sedikit closing statement dari kami. Untuk selanjutnya kita masuk pada rangkaian acara, yakni adalah pembacaan hadharah